Hai sahabat wirid Traveling with Jesus. Hari ini Kamis 19 Agustus tahun 2021. Bacaan harian hari ini akan dibacakan oleh Ibu Imelda Manek dari Atambua. Serta kisah orang kudus hari ini akan dibacakan oleh Ibu Pauline Mahendra dari Denpasar, Bali. Setelah bacaan Injil, marilah kita berdoa bersama-sama dengan Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari COVID-19. Selamat mendengarkan. Bagi sahabat wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Pada tahun 312, Maxentius menyerang Konstantinus. Sejarawan Eusebius menuliskan bahwa saat Konstantinus dan tentaranya berbaris di tengah hari, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri di langit lambang salib yang timbul dari cahaya matahari bertuliskan Touto Nika. Dalam bahasa Yunani berarti, dengan tanda ini engkau akan menang. Terjemahannya dalam bahasa Latin adalah in hoc signo vinces. Konstantinus merasa bahwa Tuhan mengendaki dia bersama pasukannya bertempur dengan memakai tanda itu. Segera ia memerintahkan seluruh pasukannya berperang di bawah panji salib suci. Konstantinus menang mutlak atas Maxentius dan memasuki kota Roma dengan jaya. Konstantinus bersama pasukan-pasukannya dielu-elukan oleh seluruh umat Kristen yang selama ini teraniaya. Karena kemenangan ini, Konstantinus kemudian memberikan dirinya untuk dibaptis oleh Paus Santo Silvester I. Kaisar Kristen ini kemudian mengumumkan sebuah keputusan yang dikenal dengan nama Edict Milano, yang memberikan kebebasan beragama bagi orang Kristen dan mengakhiri penganiayaan atas umat Tuhan yang telah berlangsung selama lebih dari 3 abad. Agama Kristen kemudian diangkat menjadi agama negara. Semua orang Kristen yang masih mendekam di dalam penjara dibebaskan, dan semua milik gereja yang dijara oleh penguasa Romawi sebelumnya dikembalikan. Konstantinus juga menghadiahkan banyak bidang tanah kepada gereja dan mengeluarkan banyak dana
untuk membangun gereja-gereja baru di seluruh penjuru negeri. Sebagai penghormatan kepada ibunya yang saleh itu, Konstantinus mengangkat ibunya menjadi ratu dan memberinya gelar bangsawan tinggi Romawi, Augusta. Drepanum, kota asal ibunya, diubah namanya menjadi Helena Polis atau kota Helena. Pada tahun 326, Santa Helena melakukan perjalanan ziarah ke tempat-tempat suci di Palestina. Di sana, selama 2 tahun, ia berkelana mengunjungi semua situs bersejarah di mana Yesus pernah hidup dan berkarya. Di Bethlehem, di situs tempat kelahiran Yesus, Santa Helena membangun gereja yang kini disebut Church of the Nativity, Bethlehem. Di Bukit Zaitun, Santa Helena mengidentifikasikan 2 situs yang sangat berhubungan dengan kehidupan Tuhan Yesus, yaitu situs tempat Yesus mengajarkan doa Bapa Kami dan situs tempat kenaikan Yesus ke surga. Ia kemudian membangun 2 buah gereja di masing-masing situs tersebut, The Church of the Paternoster dan The Chapel of the Ascension. Namun keinginan utama Santa Helena pada perjalanan ziarahnya itu adalah untuk menemukan tempat penyaliban dan salib suci yang sebenarnya di mana juru selamat kita pernah menyerahkan nyawanya. Setelah bekerja keras selama 1 tahun lebih, ia mendapat keterangan dari seorang Yahudi tua yang mengatakan bahwa salib suci itu terkubur di bawah kuil Dewa Venus yang dibangun oleh Kaisar Hadrian pada tahun 119. Helena segera memerintahkan agar kuil itu diruntuhkan, dan dengan takjub ia menemukan 3 salib kayu di ruang bawah tanah kuil tersebut, lengkap dengan paku-pakunya. Ada 3 buah salib, tapi yang manakah salib Yesus? Patriark Yerusalem, Makarios, memberi saran agar ketiga salib tersebut disentuhkan pada orang yang sakit parah. Maka dibawalah seorang wanita yang sudah sekarat dan hampir mati. Ketika wanita itu menyentuh salib pertama dan yang kedua, kondisinya tetap tidak berubah. Tetapi ketika dia menyentuh salib ketiga, ia tiba-tiba pulih dan sehat kembali. Dengan bercucuran air mata sukacita, Santa Helena dan Patriark Makarius menegakkan salib suci ini dan membawanya ke tengah orang-orang untuk dihormati, di mana mereka semua jatuh berlutut dan dengan bercucuran air mata mereka mendaraskan doa Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami. Santa Helena, seorang gadis bersahaja dari sebuah kota kecil, telah dipilih Tuhan untuk berperan dalam membebaskan umatnya dari penganiayaan yang telah berlangsung selama lebih dari 3 abad. Ia menjalani sisa hidupnya dengan tenang sebagai Ratu Kekaisaran Romawi Kristen sampai tutup usia pada tahun 330. Arti nama mungkin berasal dari kata Yunani Helene yang berarti obor, atau Selene yang berarti bulan.
Berita penemuan salib suci ini segera saja menggemparkan seluruh negeri. Dari Roma, Kaisar Konstantinus Agung segera memerintahkan untuk membangun sebuah gereja di situs tersebut. Gereja itulah yang kini dikenal dengan nama Church of the Holy Sepulchre atau Gereja Makam Suci. Tahun 327, Helena meninggalkan Yerusalem untuk kembali ke Roma dengan membawa sebagian potongan dari salib suci dan peninggalan lainnya, yang kemudian ia simpan dalam kapela pribadinya di istana. Kapel dan relik salib suci tersebut masih tersimpan sampai hari ini. Istana Santa Helena saat ini telah menjadi sebuah basilika yang indah yang disebut Basilika Salib Suci Yerusalem di kota Roma. Basilika ini sekarang dikelola para biarawan Ordo Sistersian. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan dari kitab Hakim-Hakim. Pada suatu hari, Yeftah, panglima Israel, tiba-tiba dihinggapi roh Tuhan. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah orang-orang Amon. Lalu bernasarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan orang Amon ke dalam tanganku, maka yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku pulang dengan selamat dari orang Amon akan menjadi milik Tuhan. Aku akan mempersembahkannya sebagai kurban bakaran." Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan orang Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramin. Dengan demikian, orang Amon ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yeftah pulang ke Mispa, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana dan menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dia, Yeftah tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan. Demi melihat anaknya, Yeftah mengoyak-ngoyakkan bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan mencelakakan daku. Aku telah membuka mulut untuk bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat mundur lagi." Tetapi anak itu menjawab,
Bapa, jika Engkau telah membuka mulut dan bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang Kau ucapkan itu, sebab Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni orang Amon. Lalu anak itu menyambung, hanya saja izinkanlah aku melakukan satu hal ini. Berilah aku waktu 2 bulan, supaya aku pergi mengembara di pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yefta, pergilah. Dan ia membiarkan anaknya pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama dengan teman-temannya untuk menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan apa yang telah dinasarkannya kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpihak kepada orang-orang yang angkuh, atau berpaling kepada orang-orang yang menganut kebohongan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia,
tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyisi. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di terdepan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah, agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita. Sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas, kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa.
Bunda Maria penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.